Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi abstrak dan interface. Namun sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Taufik Fernando dengan NIM 47, Cici Putri Rahmayani dengan NIM 48, Johanda Putra Hendra dengan NIM 55, saya sendiri Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM 56, serta Muhammad Syahirul Cipta Alim dengan NIM 59. Nah, topik yang akan kami bahas yaitu ada dua. Yang pertama abstrak class dan yang kedua interface. Nah, apakah abstrak class itu? Abstrak class adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak class umumnya akan memiliki abstrak method. Nah, abstrak class digunakan di dalam inheritance atau pewarisan kelas untuk memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak class. Abstrak class digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Nah, saat kita membuat superclass, semua metode yang dimilikinya dapat digunakan pada kelas anaknya. Metode yang dimiliki superclass dapat diperbarui dengan cara override pada kelas tersebut. Nah, sebagai contoh, dibuat sebuah kelas dengan nama makhluk hidup. Salah satu metode yang dimiliki kelas makhluk hidup adalah bernafas. Jadi, kelas induk makhluk hidup tersebut akan diturunkan menjadi kelas manusia dan ikan. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Analogi kelas yang abstrak. Suatu kelas dapat diinstansiasi menjadi objek. Misal, kelas dosen dapat diinstansiasi menjadi Syahirul, Taufik, Johan. Namun tidak mungkin dapat menginstansiasi kelas makhluk hidup, kelas hewan, dan kelas manusia, sebab kelas tersebut terlalu umum atau abstrak. Nah, contoh lainnya misalnya kelas mobil. Nah, kelas mobil ini dapat diinstansiasi menjadi misalnya Innova, Avanza, atau Xenia. Nah, kelas ini tidak mungkin dapat diinstansiasi ke dalam kelas misalnya motor dan lain sebagainya karena kelas tersebut terlalu umum atau abstrak. Jadi kelas seperti inilah yang disebut sebagai kelas abstrak. Dibutuhkan kelas turunan yang lebih khusus. Analogi metode yang abstrak. Bila kelas makhluk hidup mempunyai metode bernafas, maka tidak dapat ditentukan cara suatu makhluk hidup tersebut bernafas, misalnya dengan paru-paru ataupun insang. Contoh lainnya misalnya bila kelas mahasiswa mempunyai metode belajar, maka tidak dapat ditentukan cara mahasiswa tersebut belajar, bisa menghafal ataupun dengan cara lainnya. Nah, metode seperti inilah yang disebut metode abstrak. Dibutuhkan kelas turunan yang khusus dan metode override dari metode yang abstrak. Nah, berikut ini adalah contoh dari kelas abstrak, di mana di sini kita akan membuat kelas abstrak yaitu berupa sepeda. Kita buat deklarasi metode abstraknya yaitu abstrak void jalan. Setelah itu kita buat turunan subclassnya. Kita tuliskan public class motor extend sepeda dan deklarasi metode abstraknya void jalan. Setelah itu kita implementasikan metode yang ada di kelas abstrak. Kita tuliskan system out print line berjalan dengan aman. Setelah itu kita jalankan programnya di main class. Nah, kita ketik public class main. Setelah itu kita buat metode void main utamanya. Setelah itu kita instansiasikan objek baru untuk menjalankan metode abstrak dengan cara memanggil kelas abstrak lalu diakhiri dengan kelas turunan. Di sini digunakan S sebagai instansiasi objek barunya.
Kita tulis sepeda S sama dengan new motor, lalu tutup kurung. Untuk memanggilnya kita gunakan s.jalan. Setelah program selesai dibuat, maka tampilan outputnya yaitu berjalan dengan aman. Metode kelas. Metode kelas adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau body. Untuk membuat abstrak metode, hanya tuliskan deklarasi metode tanpa body dan gunakan keyword abstrak. Tidak pakai tanda kurung seperti ini. Sebagai contoh, nah ingat tidak ada tanda kurung seperti ini. Nah, contoh di sini misalnya public abstract void mahasiswa tutup kurung. Materi selanjutnya, abstrak class. Abstrak class ini merupakan kelas yang memiliki minimal satu abstrak method, di mana abstrak class ini tidak bisa dibuat instannya atau tidak bisa dibuat objeknya. Misal, kode di bawah ini menyebabkan program error mahasiswa 1 sama dengan new mahasiswa. Nah, untuk menggunakan abstrak class digunakan kelas lain atau concrete class, di mana concrete class tersebut harus mengimplementasi semua abstrak method, dan concrete class menggunakan keyword extend. Untuk contoh abstrak class, public abstract class makhluk hidup, public void bernafas, system out print makhluk hidup bernafas, public void makan, system out print makhluk hidup makan, public abstract void berjalan. Kemudian extending abstract class, ketika concrete class mengimplementasi abstract class makhluk hidup, maka concrete class tersebut harus mengimplementasi metode berjalan. Jika tidak, maka kelas tersebut akan jadi abstrak class juga, sehingga tidak dapat diinstansiasi atau dibuat objeknya. Contoh, public class manusia extend makhluk hidup, public void berjalan, system out print manusia berjalan. Lalu, kapan abstrak method dan abstrak class digunakan? Abstrak method digunakan ketika dua atau lebih subclass dirancang untuk memenuhi aturan yang sama dengan implementasi yang berbeda. Subclass ini mengextend abstrak class yang sama namun dengan implementasi yang berbeda pada abstrak methodnya. Contoh implementasinya, public abstract class printer, public abstract void printing, public void scanner, public class canon extend printer, public void printing, system out print, ngeprint pakai tinta. Baik, saya Muhammad Syairul Cipta Alim akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Penerapan konsep abstrak. Di sini terdapat dua kelas, di mana kelas persegi dan lingkaran memiliki konsep yang mirip karena sama-sama memiliki metode hitung keliling dan hitung luas. Perbedaannya hanya terletak pada rumus yang digunakan pada masing-masing kelas untuk menghitung keliling dan luas. Karena memiliki kemiripan konsep, maka konsep abstrak dapat diterapkan pada kasus ini. Konsep abstrak dapat menyatukan kelas-kelas yang sejenis. Berikut caranya. Persegi dan lingkaran merupakan anggota bangun datar, dan sebuah bangun datar dapat dihitung keliling dan luasnya bagaimanapun bentuknya. Selama sebuah benda masih dapat dihitung keliling dan luasnya, maka benda tersebut adalah bangun datar. Bangun datar itu sendiri sebenarnya memiliki konsep abstrak. Dikatakan demikian karena tidak ada rumus yang digunakan untuk menghitung keliling dan luas bangun datar keliling dan luas baru dapat dihitung bila bangun datar tersebut sudah didefinisikan menjadi bentuk konkret. Sebagai contoh, persegi dan lingkaran. Setelah menemukan konsep abstrak yang dibutuhkan, selanjutnya dibuatlah desain kelas untuk menggambarkan konsep abstrak tersebut menggunakan kelas abstrak atau interface. Superclass yang merupakan kelas yang abstrak. Superclass di sini yaitu adalah kelas bangun datar. Kelas abstrak biasanya terdiri dari metode abstrak maupun metode non-abstrak. Pada superclass bangun datar, metode keliling dan hitung luas merupakan metode abstrak, sedangkan metode cetak merupakan metode non-abstrak. Kelas abstrak maupun metode abstrak dapat digambarkan cetak miring pada kelas diagram seperti ini. Subclass, yaitu kelas persegi dan lingkaran, mewarisi kelas abstrak, yaitu bangun datar.
hal tersebut dapat dilakukan menggunakan keyword extend. Subclass dari kelas abstrak hanya diperbolehkan untuk mengimplementasikan metode-metode yang abstrak saja, atau bisa juga disebut dengan override. Dan yang sebuah kelas konkret harus mengimplementasikan sebuah metode abstrak. Yang pertama, kelas bangun datar, yaitu kelas abstrak. Seperti inilah penerapan kelas abstrak. Dan ini merupakan kelas non-abstrak seperti yang dijelaskan tadi. Pada kelas ini menggunakan keyword extend supaya kelas persegi merupakan kelas non-abstrak atau subkelas dari superkelas bangun datar. Dan inilah rumus-rumus untuk menghitung persegi. Selanjutnya, kelas lingkaran. Sama seperti kelas persegi, kelas lingkaran menggunakan keyword extend yang menandakan bahwa kelas lingkaran merupakan subkelas dari bangun datar. Dan ini adalah kelas-kelas untuk menghitung atau rumus menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Dan kelas tester. Kelas tester merupakan main class yang dimana kelas ini akan dieksekusi sehingga menghasilkan output seperti di bawah ini. Kesimpulan kelas abstrak. Kelas abstrak menjadi semacam template bahwa kedua kelas tersebut merupakan bagian dari kelas abstrak tersebut. Maka kelas tersebut akan mewarisi metode yang ada di kelas abstrak tersebut. Hal ini tentunya memudahkan programmer dalam melakukan pembuatan kelas baru yang masih anggota dari kelas abstrak tersebut karena tidak perlu menganalisis terlalu dalam tentang metode yang harus disediakan oleh sebuah kelas. Selanjutnya, interface. Apakah interface itu? Mari kita bahas lebih dalam. Interface merupakan penghubung antar objek. Interface bersifat abstrak, sehingga objek yang menggunakannya tidak peduli bagaimana ia diimplementasikan, karena bersifat abstrak. Interface tidak bisa dibuat dengan objek instance dengan kata kunci new. Secara umum, interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Diawali dengan keyword interface, bukan keyword class. Interface berisi metode abstrak, dapat juga dilengkapi dengan konstanta. Dan concrete class harus mengimplementasi semua abstrak metode. Deklarasi interface. Interface dapat dideklarasikan menggunakan sintaks public interface, nama dari kelas interface, dan metode yang akan dilaksanakan. Salah satu contohnya public interface student. Ini adalah contoh kelas interface tapi masih kosong metodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johanda Putra Hendra dengan NIM F1E119055. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh dan implementasi dari interface, yang mana interface ini telah dijelaskan pada bagian bab sebelumnya. Baiklah, ini adalah contoh dari interface. Secara umum, sintaks dari interface memiliki bentuk seperti pendeklarasiannya adalah public interface dengan interface name. Setelah kita mendeklarasikannya, barulah kita dapat memasukkan atau mendeklarasikan variabel serta metode tanpa body. Berikut adalah contoh dari interface-nya. Contoh interface ini adalah public interface Foxmile dengan integer dot per inches sama dengan 90. Dengan dial pun dengan pemanggilan string number dalam bentuk boolean, get dokumen dengan integer end dokumen dalam bentuk void, send dokumen dengan integer end dokumen dalam bentuk boolean, serta
close pawn dalam bentuk void. Implementasi dari interface. Untuk membuat concrete class yang mengimplementasikan interface, gunakan keyword implement. Dengan syarat, seluruh metode abstrak yang ada di interface harus dideklarasikan ulang di dalam kelas yang mengimplementasikan. Contoh dari sintaksnya adalah class dengan class name, implement, serta interface name. Barulah kita dapat melakukan atau menulis sintaks dari metode dan kode-kode yang berhubungan dengan pemrograman yang kita buat. Berikut adalah contoh implementasi dari interface, yang mana setelah dijelaskan pada contoh umum sintaksnya, public class printer dengan implement Foxmail, dan dalam metodenya menggunakan boolean dialPon dengan string number dengan return true. Seperti pada sintaks Foxmail tersebut, dialPon mengambil bentuk boolean, dan void get document integer endoc dengan bentuk kosong. Itu adalah untuk mendapatkan nilai dari dokumennya. Boolean send document endoc return true. Sesuai dengan interface pada Foxmail, send dokumen bernilai boolean, dan void close pawn untuk menutup dari sintaks close pawn. Baiklah, selanjutnya adalah multi-implements. Sebuah kelas dapat melakukan implement lebih dari satu interface, karena implement ini dapat dibuat bila kelas tersebut dalam contohnya adalah kelas person implements person interface living thing and whatever interface memiliki metode atau kode yang identik atau sama, sehingga tidak perlu menulis dalam implements yang lebih banyak dan berulang-ulang, tetapi dapat disatukan menjadi satu dengan metode yang sama. Dan penjelasannya adalah kelas person implements dapat interface sekaligus, yaitu person interface, living thing, dan whatever interface. Dan dalam mendeklarasikannya, sesuai bagaimana implement dipanggil dengan cara class name, implements, dan interface. Kemudian, inheritance pada interface. Interface dapat memiliki hubungan inheritance antar mereka sendiri dengan menggunakan keywords extends. Contohnya sebagai berikut. Public interface, person interface, buka kurung kurva, titik, tutup kurung kurva. Public interface, student interface, extend person interface, buka kurung kurva, titik, tutup kurung kurva. Implements sub interface. Sebuah kelas yang mengimplementasikan subinterface wajib mendeklarasi ulang seluruh metode yang ada pada subinterface tersebut dan juga metode yang ada pada superinterface-nya. Contohnya, kelas mahasiswa implement student interface, buka kurung kurva dan tutup kurung kurva. Karena student interface merupakan subkelas dari person interface, maka kelas mahasiswa harus mendeklarasi ulang semua metode abstrak yang dimiliki oleh kedua interface tersebut. Contoh multiple implements. Public interface, person interface, buka kurung kurva, public void set name, buka kurung string nama, tutup kurung, dan tutup kurung kurva. Public interface, student interface, extends,
person interface, buka kurung kurva, public void set sekolah, buka kurung string sekolah, tutup kurung kurva. Public abstract class mahasiswa implements, buka kurung kurva, student interface, public abstract void isi biodata, buka kurung, string nama, int nilai, tutup kurung. Public void set sekolah, buka kurung, string school, tutup kurung, dan buka kurung kurva serta tutup kurung kurva. Public void set nama, buka kurung, string nam, tutup kurung, dan buka kurung kurva dan tutup kurung kurva. Penerapan interface. Sebuah interface hanya berisi metode abstrak dan mewajibkan penggunanya untuk mengimplementasikan semua metode abstrak yang ada. Interface diimplementasikan bukan dengan konsep pewarisan atau keyword extends, tetapi menggunakan konsep realization atau keywords implements. Kelas diagram interface untuk contoh kasus sebelumnya. Pada gambar tersebut, ada simbol interface pada paling atas. Kemudian, ada panah-panah yang menandakan itu realization. Penerapan interface bangun datar. Gunakan keyword interface untuk membuat interface. Pada deklarasi interface ataupun metode tidak perlu menggunakan keyword abstrak karena semua metode pada interface adalah metode abstrak. Penerapan interface kelas persegi. Keyword implements digunakan untuk merealisasikan interface bangun datar. Penerapan interface kelas lingkaran. Keyword implements digunakan untuk merealisasikan interface bangun datar. Penerapan interface kelas tester bisa dilihat pada gambar berikut. Kesimpulan interface. Untuk membuat interface, keyword yang dipakai adalah interface. Sedangkan untuk menggunakannya, keyword yang dipakai adalah implements. Interface dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan multiple inheritance pada Java. Terima kasih.